Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi terkait kepemimpinan pendidikan pada mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Siti Rahayu, Magister Pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Sri Retno Handayani dengan NPM 013 dan Rafiatul Adania dengan NPM 014. Terdapat 5 materi pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi pemimpin, yang kedua definisi kepemimpinan, yang ketiga definisi kepemimpinan pendidikan, yang keempat fungsi kepemimpinan pendidikan, dan yang kelima tipe kepemimpinan. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi pemimpin. Menurut Siddiq dan Khairus Salim tahun 2021 menjelaskan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan mempunyai kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang. Ada beberapa kriteria pemimpin sejati. Yang pertama, visioner. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk membawa organisasi ke arah ke depan dan pemikiran-pemikiran yang berfokus pada masa depan. Yang kedua, sukses bersama. Seorang pemimpin melihat impian dan harapan adalah sebagai gambaran masa depan bersama dengan para bawahannya. Seorang pemimpin sejati melihat segala sesuatu sebagai sukses bersama dan kegagalan anak buah merupakan kegagalan dan tanggung jawabnya juga. Yang ketiga, prinsip belajar terus-menerus. Pemimpin memiliki prinsip untuk terus belajar dan berkembang. Pembelajaran menjadi kebutuhan yang terintegrasi untuk mampu melakukan kepemimpinannya. Dan yang keempat, kaderisasi. Seorang pemimpin adalah bila dapat menjadikan pengikutnya sebagai pemimpin. Hal ini berarti bahwa seorang pemimpin adalah melakukan kaderisasi dalam upaya menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Selanjutnya, materi pokok pembahasan yang kedua yaitu definisi kepemimpinan. Wijaya dan Manurung tahun 2021 menjelaskan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi, menggerakkan, dan memotivasi orang lain baik individu maupun kelompok agar dapat melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu Jahari dan Rusdiana tahun 2020 menjelaskan kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang lain atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan perspektif tersebut, dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah ditugaskan dan disepakati bersama. Selanjutnya untuk materi pokok pembahasan yang ketiga yaitu definisi kepemimpinan pendidikan. Tim dosen UPI tahun 2015 menjelaskan kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Musfah tahun 2015 menjelaskan kepemimpinan pendidikan berarti usaha untuk memimpin, mempengaruhi,
dan memberikan bimbingan kepada para personel pendidik sebagai bawahan agar berbagai tujuan pendidikan dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Untuk materi pokok pembahasan yang keempat, yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Menurut Prastio 2014, ada dua fungsi kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai antara lain A. Merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan itu. B. Memberi dorongan kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik. Yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana bekerja yang sehat, antara lain A. Memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok demi tercapainya tujuan bersama. B. Menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. Selanjutnya, materi pokok pembahasan yang kelima, yaitu tipe kepemimpinan. Dalam upaya menggerakkan dan memotivasi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan, seorang pemimpin memiliki beberapa tipe. Di antaranya A. Tipe otokratik. Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya, sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang ikut campur. B. Tipe kendali bebas atau laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. C. Tipe paternalistik. Dalam tipe ini, seorang pemimpin berpersepsi bahwa perannya dalam kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan bawahan kepadanya. D. Tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karismatik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. E. Tipe militeristik. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah pemimpin dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempengaruhi sistem pemerintahan, sehingga bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. F. Tipe pseudo-demokratik, di mana tipe kepemimpinan ini ditandai oleh adanya sikap seorang pemimpin yang berusaha mengemukakan keinginan-keinginannya dan setelah itu membuat sebuah panitia dengan berpura-pura untuk berunding, tetapi yang sebenarnya tiada lain untuk mengesahkan saranan-saranannya. G. Tipe demokratik. Tipe kepemimpinan ini di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saranan-saranan, pendapat, dan nasihat dari
staf atau bawahan melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kesimpulan, maka dapat kita simpulkan bahwa pemimpin merupakan bagian dari lambang atau identitas sebuah organisasi. Tanpa adanya pemimpin, tidak akan ada sebuah organisasi yang jelas. Bahkan bisa dikatakan tidak adanya organisasi. Sedangkan kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain agar terciptanya suatu tujuan tertentu, di mana jika dalam kepemimpinan pendidikan itu terciptanya tujuan kependidikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.